ke-8, dan kita telah membaca dari apa yang lanjutan kisah Gideon. Kalau kemarin kita sudah melihat mengapa Allah pilih Gideon, seorang pemuda yang bukan seorang pengangguran, tapi seorang pemuda yang giat membela bangsanya dan giat untuk memelihara keluarganya. Identitas dari Gideon dituliskan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Gideon seorang pemuda yang tampil untuk membela bangsa Israel yang sedang dijajah oleh orang Midian. Gideon adalah seorang pemuda yang ditemukan Allah, ayat yang ke-13, bukan sedang nganggur, tapi Gideon adalah seorang pemuda yang berada di belakang pengirik untuk mengirik makanan gandum bagi keluarganya. Gideon kemarin kita lihat adalah seorang pemuda yang akrab bercakap dengan Allah, sehingga sangat menyadari ketika Allah berbicara kepada Gideon. Gideon tahu itu bukan manusia. Yang dilihat olehnya adalah malaikat. Tetapi yang sebenarnya, kata Gideon di ayat yang ke-22, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan berhadapan muka. Gideon sadar apa yang dipercakapkannya merupakan percakapan dengan Allah. Karena sebagai seorang pemuda, Gideon biasa mendengar suara Allah. Bukan seorang pemuda yang berkhayal. Bukan seorang pemuda yang berilusi, wah suara Allah, nanti dulu. Suara Allah itu punya makna dalam pembicaraan. Suara Allah itu menuntun kita kepada kebenaran. Suara Allah itu mendatangkan damai sejahtera. Allah tidak pernah menyampaikan firman-Nya untuk sekedar ngobrol, bercakap-cakap, tidak. Tapi kalau Allah berbicara, Dia punya tujuan, Dia punya makna, Dia memberikan kebenaran. Dia memberikan kebenaran karena firman Allah itu kebenaran. Dan Dia memberikan tujuan yang pasti. Tidak sembarang Allah berfirman. Allah berfirman. Banyak nabi-nabi palsu berkata Allah berfirman. Allah berfirman. Tetapi tidak ada kata firman Allah yang menjadi kenyataan. Dan kalau kita tidak biasa dengan suara Allah, maka kita tidak bisa bedakan mana suara gembala, mana suara serigala. Karena banyak
banyak serigala berbulu domba, hingga orang terkecoh. Tapi kalau telinga kita biasa mendengar suara Allah, maka kita bisa bedakan suara siapakah yang aku dengar. Kalau kita bisa membedakan dan kita biasa mendengar, maka saudara tidak perlu bingung, ini suara siapa ya? Karena kita biasa akrab dengan suara Allah. Saya beberapa hari yang lalu bicara keras, walaupun kedengarannya berseneguro, tapi saya berbicara keras kepada Ibu Guntur karena mendapat telepon. Katanya telepon anaknya, di ujung telepon sana, "Mama, kirim uang, aku ditangkap polisi karena tidak bawa STNK dan tidak bawa SIM. Sekarang aku ada di kantor polisi, kirim uang." Panik. Saya tanya, ditangkap polisi? Wisnu ditangkap polisi? Aneh, kayak baru belajar motor. Kayaknya nggak mungkin. Tapi ibunya sudah bingung. Wah, bisa ditangkap polisi? Tar dulu. Saya biarin aja. Rupanya setelah beberapa saat kemudian sadarlah ia dan coba untuk menghubungi Wisnu. "Kamu di mana?" "Kok tanya di mana?" "Ya kerja nih dia." "Ya kerja." "Loh, kok kerja? Bukannya kamu ditangkap polisi?" Lalu saya berkata, suara ibu tidak mungkin tidak kenal suara anak. Amin. Suara anak tidak mungkin tidak kenal suara orang tua, karena tiap hari mau di ujung dunia suara itu tidak berubah. Tidak mungkin berubah. Baru sadar, rupanya saya ditipu. Bagus. Orang tua sudah tidak dengar suara anak. Bingung, ngelamun, lagi enggak ngeh, lagi enggak sadar. Bagaimana mungkin seorang tua tidak dengar suara anak? Dan bagaimana persis banget suara Wisnu. Oh iya, rupanya sudah tidak ngobrol banyak di rumah karena sudah kebanyakan di pastori, sehingga tidak lagi dengar suara anak yang mana. Aneh. Gideon, dia tahu yang bercakap dengan dia bukan lain daripada Tuhannya, karena Gideon akrab dengan suara Tuhannya. Dia membuat sebuah kepastian. Tunggu dulu, kalau engkau memang Tuhan dan Allahku, tunggu di sini ya. Aku akan pergi dan aku akan kembali. Malaikat yang bercakap dengan Gideon berkata, "Baik, aku tunggu." Kemarin kita belajar, itu bukan satu waktu yang 1 menit, 10 menit, karena dia harus mengolah seekor kambing. Dia sembelih, dia kuliti. Tidak, tiba-tiba sudah ada di atas meja. Dia harus menyembelih dulu kambing itu. Dia harus menguliti. Dia harus potong-potong. Dia harus masak air, mengolah menjadi gulai. Dia harus bikin roti. Sebab itulah cara menyambut tamu di Israel. Dia harus membuat sebuah roti
dari bertikandung. Yang terbaik kalau dia punya tepung. Kalau tidak, dia harus pergi cari tepung dulu. Lalu mengolah roti tidak cukup 10 menit, tapi dia cukup membuat waktu 1 atau 2 jam. Berarti malaikat Tuhan menunggu Gideon 3-4 jam. Tapi malaikat itu tetap ada di tempatnya. Dia mengambil olahan daging domba. Dia ambil gandum yang sudah jadi roti. Disuguhkannya, begitu kata ayat yang ke-19. Disuguhkannya kepada malaikat. Itu tidak begitu gampang. Tetapi Gideon bisa lakukan itu. Dia datang kepada malaikat dan dia serahkan, dia suguhkan makanan itu kepada malaikat tadi. Malaikat berkata, baik, bawa ke atas mezbah. Dia taruh roti yang telah diolah tadi. Dia ambil gulai olahan daging domba, kambing, dan dia tuangkan di atas roti tadi. Maka dengan ujung tongkat daripada malaikat itu disentuhnya roti dan gulai tadi, terbakar. Lalu berkatalah Gideon, ayat 22, tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Kalimat ini memberi arti Allah melihat persembahan Gideon. Allah menerima persembahan Gideon. Bukan sekedar memberikan, menyuguhkan, tapi persembahan yang berkenan kepada Allah. Seperti persembahan Habel adalah persembahan yang menyala di hadapan Allah. Persembahan yang mendatangkan bau harum di hadapan Allah. Gideon tidak selesai dengan Fatsal 6. Lalu kita di Fatsal 7. Gideon yang mendengar dan akrab dengan suara Allah adalah Gideon yang berani tampil untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Tidak harus 32.000, tidak harus dengan jumlah 10.000, tapi yang pasti Gideon berkata, asal dengan Allah. Dengan sedikit atau dengan banyak orang tidak menjadi sebuah alasan mereka dapat mencapai kemenangan, tapi asal bersama dengan Allah. Gideon mengajar, mendidik bangsa itu menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan. Kisah menarik Gideon bukan bergantung pada kekuatannya, bukan bergantung pada kemampuannya, tapi bergantung kalau aku mengandalkan Allah. Kisah di dalam Fatsal yang ke-9, cerita menarik di Fatsal 9. Abimelek adalah anak daripada Gideon, dan anak Gideon memberikan sebuah cerita. Dikabarkan kepada Yotan ke gunung Gerisim. Ada kisah tentang pohon-pohon. Ada dongeng. Karena kita yang setua ini tidak pernah tahu bahwa pohon bisa ngobrol. Jadi kalau pohon bisa ngobrol itu adalah sebuah dongeng. Tapi menarik untuk kita perhatikan, karena obrolan pohon ini memberikan arti yang begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana pohon-pohon dapat
menyenangkan hati Allah. Bagaimana pohon zaitun berkata kepada pohon-pohon yang lain, karena ditawarkan, kami sedang eliminasi untuk mencari raja, begitu kata pohon-pohon. Mereka datang kepada pohon zaitun dan mereka bertanya, apakah engkau mau jadi raja bagi kami? Ayat yang ke-8. Ayat 9, pohon zaitun menjawab, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Pohon zaitun berkata, aku punya minyak. Kelebihannya, pohon zaitun tidak punya kelebihan yang lain. Dia cuma punya kelebihan, aku punya buah zaitun, dan buah zaitun yang diperas itu menghasilkan minyak. Dan minyak zaitun adalah minyak yang dipakai untuk menjadi minyak dalam pelita kandil, minyak yang dipakai untuk dijadikan minyak urapan. Tetapi yang pasti, minyak pohon zaitun dipergunakan untuk menghormati Allah. Hingga pohon zaitun dia berkata, apa gunanya aku meninggalkan minyak pohon zaitun dan aku pergi melayang-layang untuk jadi raja kalian? Tidak, saya ingin tetap mempersembahkan minyak dari pohon zaitunku untuk menghormati Allah. Pohon-pohon melayang kepada pohon yang kedua, yaitu pohon ara. Ayat yang ke-10. Lalu pohon ara ditanya, maukah engkau jadi raja kami? Apa jawab pohon ara? Ayat yang ke-11. Masakan aku meninggalkan buah-buahku yang baik dan pergi melayang ke atas pohon-pohon. Buah ara adalah obat. Raja Hizkia pernah sakit diabetes, hampir mati. Dan ketika dia sakit hampir mati, Yesaya datang dan berkata, berwasiatlah engkau, karena engkau pasti mati. Tapi ketika Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok dan berdoa, lalu Allah berkata, aku tambahkan umurmu 15 tahun lagi. Obatnya cuma mengambil kuil buah ara dan ditempel pada lukanya, maka sembuhlah Raja Hizkia. Buah ara bukan cuma manis yang dicari oleh Yesus di musim kering. Ada pohon ara yang rimbun tapi tidak ada buahnya. Sebab yang penting adalah buahnya, bukan daunnya. Buah ara yang dicari. Karena buah ara itu yang menjadi obat. Buah ara itu menjadi penyegar dahaga. Dicari oleh Allah. Dan pohon ara berkata, aku tidak akan meninggalkan buah ara, makanan yang terbaik, lalu aku pergi melayang di atas engkau menjadi raja. Ada kelebihan yang dipergunakan untuk menghormati Allah. Pergi lagi melayang mencari pohon yang ketiga, yaitu pohon anggur. Kata ayat yang ke-13, pohon anggur itu menjawab, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, lalu pergi melayang di atas pohon-pohon. Pohon saja tahu bagaimana menyukakan hati Allah dibandingkan dengan keberhasilan prestasi.
tahu. Gideon adalah gambar seorang pemuda yang menyukakan hati Allah. Tahu bagaimana menghormati Allah. Sangat tahu memberikan masa mudanya menjadi seorang pemuda yang bertumbuh, yang berbuah, dan yang berdampak. Gideon seorang pemuda yang tidak sekedar hidup dan bertumbuh menjadi seorang pemuda yang berhasil diangkat jadi raja, bukan jadi perwira, tapi jadi raja. Tapi Gideon tahu dia diangkat menjadi raja untuk mempermuliakan Allah, bukan untuk meminta mahkota di atas kepala. Jadi ketika dia menjadi seorang raja, hakim istilahnya, hakim Israel, ia tidak mempergunakan kedudukan sekehendak hatinya, tapi dia menjadikan kedudukan untuk menyenangkan hati Allah. Dicari pemuda-pemuda seperti ini yang memberikan kelebihannya untuk menghormati Allah, yang memberikan kelebihannya untuk bisa menyenangkan hati Allah. Sadar bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya, talenta yang Tuhan berikan kepadanya, tidak dipergunakan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk mencapai prestasi, untuk mencapai kedudukan, untuk mencapai sesuatu, untuk hormat diri sendiri. Tetapi Gideon memberikan seluruh keberhasilannya untuk menghormati Allah. Seperti cerita dongeng dari pohon-pohon yang berbicara tadi. Lebih menghormati Allah, lebih menyukakan Allah daripada mencapai keuntungan untuk pribadi. Tidak mandek, tapi terus bertumbuh. Tidak cukup bertumbuh, tapi juga berbuah. Tidak cukup berbuah, tapi buahnya bukan cuma sekedar kata di dalam Yohanes pasal 15, gugur sebelum dipetik, tapi buah yang dapat mendatangkan dampak. Ada buah, tetapi ketika belum matang, buahnya sudah gugur, tidak berdampak. Ketika dinikmati orang, ketika dimakan orang, maka itulah yang disebut dengan berdampak. Menjadi sebuah hasil yang dapat dinikmati orang. Maka dipermuliakannya Bapamu yang di sorga. Yohanes pasal 15. Dampaknya, hasil orang mengecap buah, makan buah. Ketika orang mengecap buah, Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Itu dampaknya. Hasil dari setiap kalimat hidup yang berdampak. Ada orang yang dapat mengecap buah kita, merasakannya, lalu mempermuliakan Bapamu. Itu dampaknya. Bapamu yang di surga dipermuliakan. Kalau cuma sekedar berbuah dan orang belum mengecap, dia belum berdampak. Tapi kata berdampak sudah dinikmati orang dan orang itu memuliakan Allah. Jadilah Gideon di akhir zaman
pemuda-pemuda yang bertumbuh, yang berbuah, dan yang berdampak. Itulah yang menjadi arti kehidupan kita sebagai pemuda. Orang melihat hidup kita, orang memperhatikan hidup kita, orang merasakan hidup kita, menjadi berkat bagi mereka. Dan ketika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, Bapamu yang di surga dipermuliakan. Bukan untuk diri kita. Jeruk tidak makan jeruk. Kita tidak berguna bagi diri sendiri. Kalau kita cuma berguna bagi diri sendiri, engkau hidup, engkau berbuah, tapi buahnya kamu makan sendiri. Karena engkau beruntung dan engkau menjadi hebat untuk diri sendiri. Engkau tidak berdampak. Engkau cuma berbuah. Tapi yang dikehendaki Allah adalah berdampak. Setelah engkau berbuah dan buahmu itu dinikmati orang, maka orang itu yang mempermuliakan Allah. Ayatnya kita baca bersama. Matius pasal, Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 bersama seluruh orang tua bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-8, seluruh orang tua bacakan. 3, 4. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ya, harapan orang tua. Mari saya ajak orang tua berdoa bagi anak-anak, menyebutkan nama setiap anak-anak, supaya bukan sekedar anaknya berhasil dan berprestasi, tapi anak-anak harus menjadi besar dan menyenangkan hati Allah. Kalau cuma sekedar menjadi besar, gampang. Kasih makan, cukup kebutuhan, jadi besar. Dunia pun melakukan itu. Tapi untuk menyenangkan hati Allah, butuh doa-doa kita. Dan seluruh dewasa muda bacakan ayat yang ke-16. Masih Yohanes 15 ayat yang ke-16. 3, 4. Dan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bukan cuma berbuah, tapi ada kalimat berikutnya, dan buahmu itu tetap. Buah yang gugur tidak berdampak. Buah yang busuk tidak berdampak. Buah yang asam tidak berdampak. Tapi buah yang tetap, artinya buah yang matang, itu akan dinikmati orang. Dan Bapamu di surga dipermuliakan. Awal acara hari ini, retreat dewasa muda 2016 GPD Bulak-Seraya dengan tema bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kiranya menjadi berkat. Doakan seluruh dewasa muda yang akan pergi, agar mereka kembali dengan satu pola pikir yang termeterai di hati dan pikiran mereka. Menjadi pemuda-pemuda yang bukan cuma bertumbuh, yang bukan cuma berbuah, tapi menjadikan dampak positif kepada Tuhan yang utama dan keluarga dan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama.